Saya mewakili Trah Cakraningrat. Mari bersama-sama kita luruskan budaya dan sejarah bangsa dari segala kemunafikan. Merdeka! Jangan pernah takut sejak bolong untuk melawan oknum-oknum yang ingin merubah sejarah dan nama marga Bekasi. Siap! Jangan pernah takut dirubah sendiri. Kalau ini tidak dirubah, maka anak cucu kita tidak akan bisa merubah. Ini saya bangga. Mulai dulu bertahun-tahun yang lalu saya bertanya tentang Asgaf ini pada Ridwan Mahmud, Ridwan Saifuddin dan lain-lain. Untuk itu saya sekarang bersyukur pada Allah dan bersyukur terima kasih kepada semua saudara-saudara yang malam ini untuk andil berkontribusi di dalam pelurusan nasab kita dari rombongan atau penjajahan marga-marga yang lain. Saya bangga menjadi Duriya Saudara Muhammad. Hidrosin Sabaruddin atau yang terkenal dengan Mbah Doing. Nah, ini tadi menyampaikan kronologis tentang adanya tambahan marga-marga yang ada yang disemat oleh Said Hussein Banyusangkah. Kenapa di sini kami hanya membahas Said Hussein? Karena menurut info adanya Said Abdurrahman yang menjadi Assegaf ini nisbat kepada abahnya yang di Banyusangkah yang mana dulu pernah diasegafkan. Saya hanya menambahi tentang kronologis dari adanya marga Assegaf yang disematkan di Said Hussein Banyusangkah sehingga disematkan pula di putranya yang ada di Bira Timur ini. Dikarenakan ada salah satu dari keturunan Said Hussein Banyusangkah itu mendapatkan isbat dari Robitoh Alawiyah dengan marga Assegaf itu sendiri, sehingga yang mendapatkan isbat ini berkoordinasi dengan Robitoh Alawiyah untuk mengganti makam Said Hussein menjadi Assegaf. Di dalam pemargaan ini sebetulnya nyun sewu, kan kita sudah tahu, mosok orang Madura yang tinggalnya di Tambelengan, ini yang isbat ini kan rumahnya Tambelengan, tinggalnya di Tambelengan, kok bisa mendapatkan marga Assegaf? Sedangkan Assegaf itu datang Indonesia mulai tahun berapa? Insya Allah semua sudah sama-sama tahu. Kok bisa di sini Said Hussein jadi Assegaf? Itu tidak sesuai dengan logika. Logika, ilmu nasab, ilmu logika, ilmu pasti. Jadi semuanya harus sesuai nalar. Makanya jika orang yang tidak bisa menerima logika, artinya orang itu adalah cacat logika. Kalau cacat logika beda tipis sama ODGJ. Nah, terus kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliau itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan. Dan kita perlu tahu juga bahwasanya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Ini sudah jelas. Jadi bagi orang-orang yang selalu mengagung-agungkan nasab, itu sudah jelas ada celah di balik itu, ada udang di balik itu dan lain-lain. Maka dari itu untuk langkah kita selanjutnya ialah makam Said Abdurrahman bin Said Hussein Banyusangkah yang di sini ditulis Assegaf ini. Nah, insya Allah malam ini juga akan kita bongkar. Lagian jika dilanjut ke bawahnya yang bin Magdum Ibrahim ya, bin Magdum Ibrahim itu sudah jelas terlalu bukan dan terlalu jauh generasinya. Jadi sudah kembali lagi ke logika, tidak masuk akal.
tidak sesuai logika. Jadi itu jelas salah besar. Hari itu kita kumpul di sini tujuannya agar sama-sama paham, agar sama-sama mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.